Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga Ananda di rumah dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kemarin kita hanya mengulang mempelajari pengurangan pecahan. Hari ini kita melanjutkan materi, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Hari ini kita akan belajar yang pertama, penjumlahan desimal. Kemudian baru setelah selesai penjumlahan desimal, baru kita memulai pengurangan desimal. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita belajar materi hari ini, mari kita mengulang dahulu cara mengubah pecahan menjadi desimal. Contoh, misal ada contoh 1, rubahlah 4/5 menjadi desimal. Kemudian contoh yang kedua, rubahlah 3/4 menjadi pecahan desimal. Kita mulai dari contoh yang pertama dulu, 4/5. Kita jadikan pecahan desimal, bagaimana caranya? Nah, kita tulis dahulu 4/5 itu cara mencari pecahan desimalnya kita melakukan menggunakan porogapit. Nah, kita tulis dulu 4-nya di sini. Kemudian per 5. 4-nya pembilang ditaruh di dalam per, kemudian 5 di luar per. Kita langsung hitung 4/5. Karena 4/5 tidak bisa, maka kita tulis 0 di sini. Kita tulis 0, kemudian agar 4-nya bisa dibagi 5, maka kita tulis 0 di belakang 4. Nah, ketika menulis 0 di belakang 4, kita harus menambahkan koma. Nah, baru kita hitung 40 dibagi 5 adalah 8. Kemudian 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Baru kita kurangi 40 dikurangi 40 hasilnya adalah 0. Maka sudah ketemu jawaban dari 4/5 dirubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,8. Ya, kita ulangi lagi. 4 bagi 5. 4 bagi 5 tidak bisa, maka jawabannya adalah 0. Agar 4 ini bisa dibagi 5, maka kita beri 0. Karena 0 ini adalah tambahan, maka kita harus tambahkan koma di atas. Koma. Kemudian kita baru hitung 40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40, kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 0,8. Lanjut, untuk contoh yang kedua yaitu 3/4. Hasil dari 3/4 menjadi pecahan desimal adalah sama seperti tadi. 3 sebagai pembilang, masukkan dalam porogapit. 4-nya menyebutnya sebagai pembagiannya. Kita mulai, 3 bagi 4 bisa apa tidak? Tidak bisa, maka tuliskan kita 0 di atas. Nah, agar 3 itu bisa dibagi 4, maka kita tambahkan angka 0 di belakang 3. Nah, ketika kita menambahkan 0, maka kita harus menambahkan koma di atas. Koma. Nah, baru kita hitung. 30 bagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Baru kita kurangi. 30 kurangi 28 adalah 2. Nah, 2 tadi adalah sisanya, harus dihitung sampai habis. 2 ini bagi 4 itu tidak bisa, maka kita harus tambahkan 0. Nah, ketika menambahkan 0 ternyata yang atas sudah ada koma. Tadi kan syaratnya ketika ditambahkan 0 harus ada komanya, tapi karena sudah ada komanya maka tidak usah diberi koma lagi. 20 dibagi 4 jawabannya adalah 5. 5 kali 4, 20. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 0. Maka 3/4 dirubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,75. Bukan 0,75, tapi 0,75.
Nah, itu dia tadi contoh dari merubah pecahan menjadi desimal. Kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu penjumlahan desimal. Misalkan ada soal 0,37 ditambah 0,5 sama dengan, ayo kita perhatikan caranya. Kita tulis dulu 0,37. 0,5. Ayo, ketika menulis 0,37 dan 0,5, penambahan penjumlahan desimal itu mirip dengan penjumlahan biasa. Tetapi yang di sini perlu diperhatikan adalah tata letak komanya. Lihat. Nah, ketika menulis koma di sini, kalian harus urut. Ya, itu di kotak kuning Ustazah tulis urut, nggih. Harus urut. Nah, baru kalian boleh menambahkan. Nah, tetapi ternyata yang 0,5 di belakang koma ada satu angka, yaitu 5. Sedangkan 0,37 di belakang koma ada dua angka, 3 dan 7. Nah, agar seimbang sama, maka tambahkan 0 di belakang angka 5. Baru kita tambahkan 7 tambah 0, 7. 3 tambah 5, 8. Nah, kita kasihkan koma lagi karena di sini urut koma, di sini juga ada komanya. 0 tambah 0, 0. Maka 0,37 tambah 0,5 hasilnya adalah 0,87. Harus diingat tadi menyusunnya komanya harus urut. Dan ketika ada jumlah angka di belakang koma itu tidak sama, maka berikan angka 0. Lanjut ke pengurangan desimal. Pengurangan desimal masih sama saja dengan pengurangan biasa. Akan tetapi di sini bedanya hanya ada komanya. Misalkan 0,8 ditambah 0,25. Ayo kita perhatikan, tulis dulu 0,8 dan 0,25. Nah, seperti penjumlahan, perhatikan komanya. Kamu tulis urut. Ya, tidak boleh tidak urut, harus urut. Baru kamu boleh kurangi. Nah, tetapi coba kita lihat lagi. 0,8 di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu 8. Sedangkan di 0,25 di belakang koma ada dua angka. Maka satunya yang 0,8 beri 0 di belakangnya. Nah, kemudian baru boleh kamu kurangi. 0, kurangi 5 tidak bisa. Maka 8 harus infak satu angka ke angka 0. 0-nya menjadi 10. Dan 8-nya menjadi 7 karena sudah diinfakkan 1 kepada angka 0. Kemudian baru kita kurangi. 10 kurangi 5, 5. 7 kurangi 2, 5. Kita tulis koma. 0 kurangi 0, 0. Maka 0,8 dikurangi 0,25 sama dengan 0,55. Sudah paham kan Solihah? Nanti misalkan kalian belum paham, silakan diulang lagi, dibalik lagi ke penjelasan tadi agar semakin paham. Nah, jika sudah paham, silakan untuk tugasnya kerjakan. Yang pertama, rubahlah 1/8 menjadi desimal. Kemudian yang kedua, buka ESPS halaman 6 nomor 2, kerjakan nomor 2 yang D dan E. D dan E saja. Kemudian nomor 3, kerjakan ESPS halaman 8 nomor 2, B, D, dan E. Maka hanya 5 soal. Ustazah salah menuliskan. Di sini berarti ada 6 soal ya. Yang pertama 1/8, kemudian D, nomor 2D, nomor 2E, nomor 2B, 2D, dan 2E. Nah, seperti biasa silahkan hasil jawabannya dikirim via WA Ustazah.
Nah, jazakumullah khairan. Demikian materi hari ini. Semoga Ananda paham semuanya. Ustazah tutup akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.